LeBron James adalah pemain basket paling kuat dalam sejarah NBA. Bukan hanya kuat karena berbadan besar dan tinggi sehingga ia bisa dengan mudah menabrak dan menggeser lawan, tapi juga performanya tidak pernah menurun dalam waktu yang sangat lama. Musim 2022-2023 kemarin adalah musim ke-20 LeBron bermain di NBA. Jadi sudah 20 tahun. Sekarang usianya 38 tahun. Bahkan dia lebih lama main di NBA ketimbang ia tidak main di NBA dalam hidupnya. Karena ia sudah main dari usia 18 tahun. Wow. Tapi sebenarnya di balik itu banyak yang ia korbankan demi menjaga durabilitas tubuhnya hingga bisa bermain selama itu di NBA. Salah satunya adalah uang. Karena diperkirakan LeBron menghabiskan 22 miliar rupiah per tahun untuk menjaga kesehatan badannya agar tidak menurun. Itu artinya ia menghabiskan hampir 2 miliar rupiah per bulan. Wadaw. Tapi sebenarnya apa aja yang dilakuin LeBron untuk mencapai semua ini? Mulai dari apa yang ia makan, gimana cara ia latihan, cara ia istirahat, semuanya akan kami bahas dalam episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Latihan. Kalau kalian mau lihat bagaimana LeBron latihan, sudah ada video di YouTube yang menunjukkan bagaimana LeBron berlatih selama 1 jam. Tentunya sebagai pemain yang tidak pernah mencatatkan kurang dari 20 poin setiap game selama 20 tahun beruntun, bahkan sempat 30 poin setiap game, latihan adalah salah satu kunci utama. LeBron dilatih oleh trainer bernama Mike Mancias, seorang pelatih yang sudah melatihnya selama 20 tahun sejak 2003. Bagi Mancias ada 5 elemen yang bisa membuat pemain bertahan dari keras dan lelahnya bermain semusim di NBA, yaitu kekuatan, conditioning, nutrisi, recovery, dan kesehatan mental. Musim NBA adalah seperti maraton, bukan lari sprint. Itulah pepatah yang digambarkan oleh pemain-pemain NBA. LeBron melatih badannya 6 kali dalam seminggu. 3 hari berlatih angkat beban, dan 3 lainnya adalah kombinasi antara plyometrics, atau kata lainnya latihan kecepatan dan kekuatan untuk otot, dan latihan kardio. Setiap setelah latihan, LeBron juga melakukan yoga selama 20 menit agar tubuhnya bisa mendingin. Yoga juga salah satu hal terpenting dalam meningkatkan durabilitas, di mana legenda Lakers Kareem Abdul-Jabbar juga berkata rahasia ia bisa bermain di NBA selama 20 musim salah satunya karena yoga. Makanan. Memang kita harus jadi orang yang sangat kaya agar bisa menghabiskan 22 miliar demi menjaga badan. Tapi itu bukan masalah bagi seorang LeBron James, karena dia adalah pebasket terkaya nomor 2 di dunia sekarang dengan kekayaan hampir 15 triliun rupiah, hanya di bawah Michael Jordan. Tak seperti pebasket lain, LeBron James jarang sekali makan makanan cepat saji. Ia bahkan memutus kerjasamanya dengan McDonald's pada 2015, padahal ia ditawari uang sebesar 223 miliar rupiah. Wow. LeBron berkata bahwa makanan cepat saji tidak cocok dengan kesehatan tubuhnya. Pada 2021 kemarin saat off-season, LeBron melakukan diet selama 2 bulan lebih dengan tidak makan gula dan karbohidrat. Ia cuma makan daging, ikan, buah, dan sayuran untuk menjaga badannya. Namun ketika musim dimulai, barulah ia menaikkan karbohidratnya lagi, karena itu adalah sumber energi kalau sedang musim bertanding. Ia tidak suka makan makanan yang terlalu manis, karena hal tersebut akan memperlambat pemulihan setelah tanding. Lalu saat sehari-hari di tengah musim reguler, tiap harinya LeBron makan 6 kali. Saat sarapan ia makan omelet, salmon, pancake dengan buah beri. Makan siang ia makan pasta gandum, salmon, dan sayuran. Lalu tepat sebelum game, ia makan selai kacang, sandwich jelly, dan dada ayam. Lalu di tengah jeda halftime saat tanding, ia makan buah seperti apel atau jeruk. Setelah tanding, ia minum protein demi mengisi ulang energi yang hilang saat tanding. Dan saat makan malam, ia makan ayam parmesan serta minum wine setiap malam. Pemulihan. Kemampuan pemulihan LeBron James di tengah musim bertanding adalah hal yang tidak masuk akal. Hal ini diakui oleh Kyle Korver, bintang NBA mantan rekan setim LeBron di Cavaliers. Ada satu momen di mana malam sebelumnya, Cavaliers bertanding melawan Jazz dan melaju ke 2 babak overtime. Pastinya LeBron James sebagai pemain utama sudah sangat lelah dan butuh istirahat panjang. Namun pagi-pagi sekali ketika Kyle Korver pergi keluar untuk mendapatkan perawatan, ia sudah melihat LeBron basah kuyup berlatih Versa Climber selama setengah jam. LeBron berkata bahwa ia harus bersiap untuk playoff. Padahal playoff saat itu belum dimulai. Saat bertanding dan setelah bertanding, LeBron sering meminum cairan untuk rehidrasi atau pemulihan tubuh. Setiap selesai bertanding, LeBron juga memakai alat-alat profesional untuk membantunya cepat pulih. Pertama, ia akan melakukan ice bath atau berendam di air penuh es batu untuk memulihkan tubuh dari rasa lelah.
Ia juga memakai Normatec yang dikatakan sebagai alat pemulihan paling mahal di dunia, dan ia sudah memakainya sejak tahun 2011. Tentunya direkomendasikan oleh pelatihnya Mike Mancias. Alat ini akan membantu menekan agar tubuh membuang asam laktat dan darah rendah oksigen, sehingga darah penuh oksigen dan nutrisi baru akan kembali mengalir di tubuh dengan lancar. Ia juga memakai terapi hyperbaric oksigen. Lalu LeBron juga menggunakan ruangan cryotherapy, di mana ruangan ini akan mengeluarkan nitrogen yang menurunkan suhu tubuh agar dapat meningkatkan respon tubuh terhadap cedera atau pembengkakan. Dan ya, uang 22 miliar yang ia keluarkan setiap tahun memang sangat berguna. Dan hasilnya sudah kita lihat. LeBron akhirnya memecahkan rekor Kareem Abdul-Jabbar dengan menjadi pencetak poin total terbanyak dalam sejarah NBA. Padahal dulu, rekor tersebut seakan mustahil dipecahkan. Lalu semua ini juga memberikan LeBron James total 4 cincin juara. Di musim ke-20-nya ini, ia juga masih bisa memimpin Lakers melaju ke final wilayah barat NBA. Padahal Lakers adalah tim kuda hitam yang awalnya dikatai tidak akan mungkin melaju jauh di playoff. Sempat ada rumor bahwa LeBron James menggunakan zat ilegal yang tidak terdeteksi oleh sistem keamanan NBA. Hal tersebutlah yang membuat LeBron bisa balik pulih dengan sangat cepat meski terkena cedera. Hal ini sempat diungkapkan oleh YouTuber basket dunia yaitu JX My High Roller, namun secara misterius video tersebut ia hapus, padahal video tersebut viral. Tapi mari kita abaikan hal tersebut karena itu cuma rumor, belum tentu benar. Sebenarnya pada awal LeBron James berkarir hingga di tahun 2020-an ini, ia tidak pernah mengalami cedera serius, hanya cedera ankle saja. Sempat mengalami cedera yang lumayan pada 2015 yaitu cedera punggung, cedera yang merenggut karir Larry Bird. Namun ia bekerja sama dengan Donnie Raymond, seorang ahli biomekanik yang akhirnya bisa memperbaiki cedera punggung LeBron tersebut dan membantunya memiliki karir yang bertahan lama. Hingga sekarang belum dipastikan apakah LeBron masih bermain lagi musim depan. Dulu ia berkata ia ingin bermain dengan anaknya Bronny James, yang diprediksi akan masuk NBA pada tahun 2024. Namun setelah kalah dari Nuggets di playoff 2023 kemarin, LeBron James berkata bahwa ia akan mempertimbangkan pensiun pada off-season ini. Ada juga rumor ia akan pindah ke Dallas Mavericks, tapi semuanya masih belum jelas. Tapi kalau LeBron pensiun, jujur gue nggak bisa bayangin sih NBA tanpa LeBron bakal kayak gimana. Tapi ya, itulah hidup, dimana semua harus digantikan dengan yang baru seiring berjalannya waktu. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya. No tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.